Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Eni Haryani, serta teman saya Putri Novalita dan Aditya Kamiswara akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Untuk mempersingkat waktu, untuk mempresentasikan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Putri. Ya, terima kasih. Di sini yang pertama ada definisi pengambilan keputusan menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Selanjutnya ada dari Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada teori pengambilan keputusan. Yang pertama, teori rasional koherensi. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Selanjutnya, tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Selanjutnya, berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara saksama. Lalu akibat-akibat, biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Dan yang terakhir, pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimasi tercapainya tujuan, nilai, dan sasaran yang telah digariskan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aditya Kamiswara. Silahkan. Untuk selanjutnya ada teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, atau seperti dalam teori rasional komprehensif. Dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Selanjutnya ada teori pengamanan terpadu atau mixed scanning theory. Model pengamatan terpadu memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya guna mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka, semakin besar keperluan pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan rasional, komprehensif, dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama, ada nilai-nilai politik. Yang kedua, ada nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, ada nilai-nilai pribadi. Yang keempat, ada nilai-nilai kebijaksanaan. Dan yang kelima, ada nilai-nilai ideologis. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Eni Haryani. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang perumusan keputusan. Nah, di sini perumusan keputusan itu ada terdiri dari 5 ya indikasi, yaitu identifikasi masalah, perumusan tujuan, lalu ada identifikasi alternatif solusi, yang keempat penentuan kriteria pemilihan alternatif solusi, yang kelima itu penentuan pilihan alternatif solusi keputusan.
Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pembuat keputusan adalah masalah-masalah apa saja yang harus diputuskan. Menurut Peter Drucker, seorang eksekutif yang efektif tidak membuat keputusan untuk setiap masalah. Masalah yang harus mendapat perhatian adalah masalah-masalah yang mendasar, yang mempunyai dampak luas dan menyeluruh bagi anggota dan bagi organisasi. Masalah-masalah ini disebut dengan generic problem. Lalu di sini ada perumusan tujuan. Perumusan tujuan adalah asumsi dasar untuk setiap keputusan adalah bahwa suatu keputusan dibuat oleh seseorang pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berarti tidak hanya masalah yang dipecahkan saja yang perlu jelas, tapi dengan tujuan yang akan dicapainya harus lebih jelas lagi. Kejelasan tujuan ini diperlukan sebagai pedoman untuk menentukan pilihan keputusan-keputusan yang paling tepat untuk suatu masalah. Lalu di sini ada identifikasi alternatif solusi, yaitu pemecahan untuk suatu masalah sangat penting karena setiap masalah tidak mungkin dipecahkan hanya oleh satu cara pemecahan saja. Alternatif ini diperlukan untuk sampai kepada kepilihan putusan yang tepat dengan resiko yang sangat minimal. Identifikasi alternatif solusi ini ditentukan oleh latar belakang, pendidikan, pengalaman hidup, tingkat kecerdasan, kemampuan antisipatif, kemampuan berpikir ke depan, imajinasi, cita-cita, kreativitas, dan kemampuan untuk melihat secara jeli setiap resiko dan dampak serta peluang yang mungkin diciptakan oleh suatu alternatif keputusan tertentu. Lalu yang keempat, penentuan kriteria pemilihan alternatif solusi, yaitu alternatif pemecahan sangat sulit dikembangkan secara pasti karena sangat bergantung kepada kondisi dan visi pembuat dan pelaksana keputusan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Namun demikian kriteria umum dapat diungkapkan seperti di bawah ini. Yang pertama, alternatif solusi itu harus tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, alternatif solusi itu harus jelas dampak, resiko, dan peluang yang mungkin diciptakan. Yang ketiga, alternatif solusi itu harus feasible untuk dilaksanakan. Yang keempat, alternatif solusi itu harus tidak bertentangan dengan nilai etika moral yang dipegang oleh anggota organisasi dan oleh organisasi. Yang keempat, alternatif solusi itu harus membawa perubahan bagi organisasi menuju yang lebih baik dari keadaan sekarang. Lalu di sini ada penentuan pilihan alternatif solusi. Penentuan pilihan solusi adalah keputusan ini dalam tahapan pembuatan keputusan merupakan tahapan yang sangat kritis dan sangat menentukan. Pembuat keputusan atas dasar semua pilihan yang tersedia dengan berbagai risiko, dampak dan peluang akhirnya harus sampai pada suatu titik pilihan keputusan. Pilihan ini harus diambil dengan kecermatan, kejelian, tanggung jawab, dan komitmen yang besar. Tanpa sikap-sikap seperti ini, suatu keputusan tidak akan mempunyai makna apa-apa. Sikap seperti inilah yang menciptakan berbagai dinamika dan perubahan dalam organisasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang implementasi keputusan. Implementasi keputusan yaitu yang pertama ada legilisasi keputusan. Yaitu legilisasi ini diwujudkan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan dalam suatu organisasi. Yang kedua, plan of action. Itu atas dasar keputusan formal organisasi yang secara hukum memperoleh kekuatan, maka rancangan operasional atau plan of action dapat pro action itu atas dasar keputusan formal organisasi yang secara hukum memperoleh kekuatan, maka rancangan operasional atau plan of action dapat disusun. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan komunikasi. Sosialisasi dan komunikasi ini harus dirancang secara sistematik untuk menciptakan kondisi dan suasana yang favorable. Terus yang selanjutnya yaitu action, yaitu tahapan ini merupakan titik tumpu untuk keberhasilan tahapan implementation keputusan. Pengawasan yaitu salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran implementasi. Yang terakhir yaitu review dan evaluasi. Review adalah kaji ulang setiap langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan, sedangkan evaluasi adalah proses penilaian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam rangka melaksanakan keputusan. Jadi di sini dapat disimpulkan
Dari permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu tindakan memilih pengambilan keputusan dalam keberhasilan yang tepat harus dipengaruhi oleh beberapa faktor agar jika setiap individu atau organisasi dilanda masalah maka akan mudah untuk mencari solusi dan melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.